Menulis itu memang sangat istimewa sekali. Menulis itu bekerja dalam sepi, seolah-olah dirinya dan Tuhannya lah yang selalu berkomunikasi, kemudian melahirkan banyak ide, kemudian menuliskan banyak gagasan, yang itu tidak ada niat lain. Tujuannya adalah untuk sharing pengetahuan, untuk berbagi pengetahuan, untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sudah banyak sekali motivasi-motivasi yang disampaikan oleh para ahli, para pakar, termasuk misalnya seperti Ali bin Abi Thalib juga pernah menyampaikan bahwa semua penulis itu akan mati, hanya karyanya yang akan abadi. Maka karya itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah menuliskan karya itu. Dan syukur-syukur kalau karya itu bisa memberikan nilai manfaat, memberikan nilai kebaikan, memberikan nilai kemaslahatan bagi banyak orang, maka sesungguhnya karya yang kita tulis, karya yang kita lahirkan, dan kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu sesungguhnya akan menjadi saksi kelak di hari di mana kita dibangkitkan kembali. Maka nilai-nilai kebaikan yang kita tanam melalui tulisan itu akan menjadi saksi. Semoga kelak bisa menjadi penyelamat kita. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, walaupun hanya sedikit, kalau itu bisa memberikan manfaat, maka insya Allah akan memiliki nilai kebaikan yang berlipat-lipat, yang tidak akan pernah putus, yang terus mengalir kepada diri kita sendiri. Yang kedua, Mbak Elvitiana Rosa juga pernah menyampaikan dalam bukunya bahwa ketika sebuah karya itu selesai ditulis atau selesai diterbitkan, maka sesungguhnya ia sedang memanjangkan umurnya. Maka penulis itu akan terus dikenang dari karya-karyanya. Penulis itu akan dibaca tulisan-tulisannya. Penulis itu akan selalu dikenang dari karya-karyanya. Mungkin kita semua akan meninggalkan dunia ini, tetapi karya-karya kita terus menghiasi alam dan seisinya. Itulah sesungguhnya mengapa menulis itu menjadi sangat istimewa. Pesan juga yang disampaikan oleh Pak Pram bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang ditelan zamannya. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, ke depan semakin tua, penglihatan, pendengaran, termasuk daya ingat kita akan semakin berkurang. Akan sangat rugi kalau kita tidak segera menuliskan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita akan dikembalikan kepada awal mula kita dilahirkan. Kita akan kembali, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi karya-karya kita akan menjadi bagian dari proses hidup dan kehidupan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu istimewanya menulis. Itulah sesungguhnya luar biasanya menulis. Karena kalau kita sudah memiliki paham yang cukup kuat dalam proses menulis, bahwa menulis itu adalah istimewa, bahwa menulis itu adalah istimewa, bahwa menulis itu adalah sangat mulia, maka sesungguhnya kita tidak akan meninggalkan sedetik pun untuk tidak menulis dalam kehidupan kita setiap hari. Karena setiap waktu yang kita lalui itu sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan. Maka penulis akan banyak memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa melahirkan banyak karya. Suatu renungan Bapak Ibu, saya mengutip dari berbagai referensi, mungkin ini menjadi penyemangat saja Bapak Ibu, karena salah satu unsur yang paling penting atau yang mendorong kita bisa melahirkan banyak karya, kita bisa untuk memaksa diri kita untuk bisa menulis adalah dari motivasi-motivasi itu sendiri. Tanamkan kepada diri kita bahwa menulis adalah nikmat termahal yang diberikan oleh Allah sebagai perantara untuk memahami sesuatu, karena tanpanya agama tidak akan berdiri, kehidupan menjadi tidak terarah. Karena menulis itu adalah suatu nikmat, suatu anugerah yang mungkin kita tanpa sadari, kita tanpa pahami bahwa menulis itu adalah anugerah
mahal Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak pengetahuan yang kita ketahui, banyak pemahaman yang mungkin sudah kita banyak baca, banyak buku yang mungkin sudah banyak kita baca. Tetapi sesungguhnya kita bisa memahami dan tahu tentang sesuatu, termasuk tentang agama, termasuk tentang kehidupan itu, termasuk tentang semua nikmat yang ada dalam kehidupan ini, sesungguhnya adalah karena ada proses penulisan yang dilakukan. Termasuk kita hari ini. Bagaimana pemahaman dan ilmu yang kita miliki itu bisa menjadi suatu pemahaman atau pengetahuan kepada orang lain atau kepada generasi kita. Suatu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa mampu menembus jutaan kepala. Itu hebatnya penulis. Itu hebatnya tulisan. Ia bisa mempengaruhi banyak orang. Mungkin peluru bisa mematikan, tetapi paling hanya satu orang. Tetapi penulisan atau tulisan akan mampu mempengaruhi banyak orang. Begitu juga dengan pendapat-pendapat Benjamin Franklin yang menyatakan bahwa beri aku 26 serdadu, maka akan kutaklukkan dunia. 26 serdadu itu huruf A sampai Z. Apapun, seringkali saya menyampaikan, kalau kita pengen memahami dunia, maka bacalah. Tapi kalau kita mau menaklukkan dunia, maka menulislah. Karena tulisan itu mampu mempengaruhi alam semesta, mampu mempengaruhi atau mampu menghipnotis lingkungan sekitar kita, mampu menaklukkan dunia ini. Kemudian Napoleon Bonaparte juga pernah menyampaikan dalam suatu pertanyaan atau satu pertemuan bahwa senjata api dan pena itu hari ini merupakan kekuatan paling dahsyat, Bapak. Tetapi pena adalah kekuatan, satu-satunya kekuatan yang paling dahsyat. Kenapa? Karena memang pena mampu mempengaruhi hidup dan kehidupan. Pena mampu merubah hidup dan kehidupan. Bahkan bisa memindahkan dari zaman A, zaman B, ke zaman C, dan seterusnya. Jadi perubahan kehidupan dan hidup ini sesungguhnya dilakukan, salah satu unsur yang paling menentukan adalah dari pena itu sendiri. Begitu luar biasanya Bapak Ibu menulis itu. Begitu luar biasanya ide dan gagasan yang kita tulis itu dan dibaca oleh banyak orang. Kemudian dipraktekkan atau diamalkan atau diimplementasikan sehingga menjadi sesuatu yang terus berkembang dan tumbuh, mulai dari satu tulisan kemudian bisa berkembang dengan tulisan-tulisan yang lain, dengan tulisan-tulisan yang